Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan rizki tahun ini, insya Allah bisa berkurban. Mudah-mudahan. Seandainya ternyata pas hari raya Idul Adha ternyata tidak ada uang untuk bisa beli hewan kurban, ya berdoa terus, minimal sudah ada kemauan dan keinginan dalam hati. Syukur-syukur doa kita diijabah oleh Allah, kan tidak ada yang mustahil kalau Allah mau menghendaki. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasubul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tampuha wa halikin nas bihulukin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, masyayikh, asatid, asatidah, wabil khusus pengurus masjid beserta para jamaah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita menjadi generasi yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi qurrata a'yun bagi kita semua. Insyaallah kita mulia derajatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua saya, guru saya Ustadz Jamaluddin, sarjana pendidikan Islam. Beliau motivator saya untuk bisa hijrah dari kampung ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan S1, dan saya dibimbing oleh beliau untuk bisa kuliah dan sampai selesai, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf agak terjadi keterlambatan, ya kondisi jalanan yang memang tidak bisa ditebak, dan faktor yang kedua karena berangkatnya dari Koja, Jakarta Utara, dekat Islamic Center. Saya di rumah ada kebiasaan setiap hari Jumat itu, ba'da Jumat ada majelis ngopi namanya. Ngopi itu ngolah pikir, apa namanya, ngobrol perkara ilmu. Biasa teman-teman setelah khutbah Jumat dari mana-mana kan ada yang rumahnya jauh-jauh, tanggung mau pulang ke rumah ba'da asar, ba'da maghrib ada taklim, enggak pulang, bingung di mana. Makanya saya sediakan majelis bagi teman-teman yang punya jadwal khotib dan punya jadwal taklim, ba'da Jumat ngumpul di rumah sambil kajian-kajian ilmiah. Ada 5 doktor yang biasa ngumpul. Ada yang sudah doktor lengkap, ada yang masih kandidat doktor. Termasuk saya masih belum doktor penuh. Mohon doa barokah dari bapak-bapak semua. Saya insya Allah kurang 2 langkah lagi sidang tertutup dan sidang terbuka. Insya Allah mudah-mudahan biiznillah bulan ini Juni atau Juli bisa sidang tertutup dan sebentar setelah itu sidang terbuka. Hadirin rahimakumullah, saya yang kedua malam hari ini duduk di majelis ini. Beberapa waktu yang lalu kita pernah bersilaturahim, cuman saya lupa bulan apa dan tanggal berapa. Allah takdirkan pada malam hari ini bisa bertemu kembali.
Saya diminta sebagai badal karena Ustadz aslinya sedang keluar kota, keluar negeri. Yang namanya badal, kalau kata orang lain kan ban serep. Ban serep itu tidak seperti ban asli. Kalau ban asli kan biasanya yang cakep, ban serep taruh di belakang. Kalau ban asli kempes, baru ban serep dikeluarin. Namanya adalah, kalau istilah nahu, badal. Badal itu macam-macam, ada badal kul mingkul, ada badal galat. Mudah-mudahan aja enggak masuk badal galat. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan permintaan dari Pak Jamal, saya disuruh bawa tafsir Munir. Yang saya fahamin ada beberapa tafsir Munir, diantaranya adalah produk lokal An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Maka saya sengaja bahas tafsir Munir An-Nawawi, atau yang sering dikenalnya dengan sebutan tafsir An-Nawawi. Nggak paham kalau Ustadz yang istiqomah di tempat ini pakai tafsir yang mana. Wallahu a'lam. Insya Allah pembahasan kita, karena berkaitan dengan kurban, kita akan membahas surat Al-Kautsar. Surat ini sangat pendek, cuman 3 ayat kalau nggak salah, tapi mempunyai makna yang sangat luas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kalau kita lihat dari segi ilmu munasabah dalam ulumul Quran, dalam tafsir itu ada namanya ilmu munasabah, hubungan surat dengan surat sebelumnya. Munasabah itu yang saya pahamin minimal ada 2. Ada namanya munasabatus surah atau suar, ada namanya munasabatul ayat, hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat sesudahnya. Ada hubungan surat dengan surat sebelumnya atau dengan surat sesudahnya. Sangat menarik ini untuk dibahas karena surat sebelumnya berbicara tentang karakteristik orang munafik. Minimal orang munafik itu ada 4 karakteristiknya. Di antaranya yang pertama, dia pelit. Orang munafik itu pelit, nggak mau berinfak, nggak mau bersedekah. Bahasa kasarnya kalau kata orang Priuk, jangankan pahalanya Ustadz, dosanya aja diminta nggak dikasih. Kan ada orang sampai situ. Kalau kata orang kampung saya, orang Madura, batuk letak tarcentaran katanya. Dari saking pelitnya sampai dibilang koret dan lain sebagainya lah. Karakteristik munafik itu pelit. Terhadap apa? Terhadap segalanya. Ama ilmu dia pelit, ama harta dia pelit, ama kebaikan dia pelit. Kalau dia melakukan kebaikan itu sering dihitung-hitung, diungkap kembali, ditagih terhadap orang yang dia pernah melakukan kebaikan, kebaikan itu ditagih. Ini diantaranya karakteristik orang munafik. Kemudian yang kedua, dia tidak mempunyai kepedulian sosial bagi masyarakat sekitarnya, termasuk kepada fakir dan miskin dan yatim. Sudah pelit, kemudian tidak punya kepedulian sosial. Kemudian yang ketiga, dia kalau sholat tidak pernah khusyuk sholatnya, makanya dibilang an sholatihim sahun. Dia tidak pernah khusyuk dalam melaksanakan sholat. Dan yang keempat, dia senantiasa riya dalam melakukan aktivitas, pamer. Tujuannya pengen dipuji, pengen disanjung. Ini karakteristik orang-orang munafik yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Maka kemudian Allah memberikan jawaban dan balasan terhadap surat Al-Ma'un, yaitu surat Al-Kautsar, yang menunjukkan surat Al-Kautsar ini adalah menunjukkan betapa besar dan luasnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, wabil khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya Nabi Muhammad.
Makanya Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, nikmat yang sangat luas. Nikmat apa? Kalau kita tadi sholat Jumat, khotib Jumat menyatakan alhamdulillah kita telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Yang pertama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat ini yang tidak ada counternya. Kalau pulsa, Bapak, jangankan siang, malam nyari pulsa gampang hari ini. Rumah hari ini ada jual belinya. Kemudian mobil ada jual belinya. Tapi iman tidak bisa dijual belikan dan tidak bisa diwariskan. Berapa banyak kita lihat bersama generasi yang soleh, ya kan? Putra putrinya tidak sesoleh bapaknya. Nauzubillah min dzalik. Dicontohkan oleh Allah putranya Nabi Nuh dan putranya Nabi Lut. Begitu juga dengan yang lain. Jadi iman ini tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Harus ada riyadoh, usaha maksimal, kesungguhan dan keseriusan. Dan alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah nikmat yang besar ini. Nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam doa yang kita minta agar supaya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan dalam surat Al-Baqarah kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan kebaikan di akhirat, lindungi dari siksa api neraka. Dalam tafsir An-Nukat wal Uyun yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi yang disebut dengan atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, di dunia mendapatkan kekuatan iman, Islam, rizki yang banyak, halal dan barokah, kesabaran dan keikhlasan dalam taat kepada Allah, kemuliaan dan derajat yang tinggi, harta yang melimpah, kesempatan dan dalam beribadah. Ini di dunia. Di akhirat mendapatkan ampunan, ridho, syafaat dari Rasulullah dan mendapatkan kebaikan serta kemuliaan serta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat. Dan dilindungi dari siksa api neraka. Ini menurut Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya. Maka alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang banyak. Rasulullah diberikan oleh Allah kemuliaan, beberapa kemuliaan, sehingga beliau mempunyai derajat yang tinggi di hadapan manusia, di hadapan para nabi, dan di hadapan malaikat serta di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Inna a'tainakal kausar. Tapi kalau kita lihat dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, surat ini menceritakan bahwa ada beberapa kaum kafir Quraisy yang membuli Rasul. Bahasa kitanya sekarang membuli. Bahasa lainnya ngeledek atau menghina. Apa kata mereka? Muhammad lemah, hancur. Islam lemah, hancur. Tidak ada generasi penerusnya. Kenapa? Karena anaknya Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia di usia muda. Anaknya Muhammad yang bernama Qasim meninggal di usia muda. Maka Muhammad terputus, tidak mempunyai generasi penerus, dan Islam terputus, tidak ada yang bisa melanjutkan Islam. Maka sesudah Muhammad mati, kata mereka, ini bahasa mereka bukan bahasa saya, ketika Muhammad mati, Islam bubar. Beruntunglah kita orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, kata mereka. Ternyata meninggalnya Sayyidina Qasim dan meninggalnya Sayyidina Ibrahim, putra-putra terbaik Rasulullah, meninggal di waktu kecil adalah salah satu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa
Allah ingin menunjukkan bahwa Islam ini bukan agama keturunan, tapi Islam adalah agama Allah yang Allah jaga kemurniannya, keasliannya, dan menjadi kekuatan tersendiri, sehingga syiar Islam itu tidak tergantung kepada keturunan laki-laki Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad meninggal dunia, maka Islam tidak akan pernah meninggal dunia. Kita ingat ketika Rasulullah wafat kan sempat terjadi kegoncangan pada waktu itu. Sayyidina Umar bin Khattab marah-marah. Siapa yang berkata Nabi Muhammad meninggal dunia, akan saya tebas lehernya, kata Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tampil untuk menenangkan situasi itu dan menyatakan bahwa Allah tidak pernah wafat dan Islam tidak pernah wafat. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, Rasulullah secara manusia beliau wafat atau meninggal dunia, tapi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yaitu al-Islam tidak akan pernah padam sampai datangnya hari kiamat. Subhanallah. Makanya bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat pergolakan perkembangan Islam di dunia, subhanallah, dulu dari agama minoritas, ya kan Yahudi, Nasrani dan agama-agama lainnya pada waktu itu mayoritas besar. Islam baru hadir dibawa oleh Rasulullah. Kemudian hari ini berkat dakwah yang disampaikan oleh para ulama, oleh para asatid dan asatidah, nyampe ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh CNN beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa tahun 2050 sampai 2070 puncak kejayaan Islam, dan umat Islam menjadi umat terbaik sedunia dan terbanyak. Kalau kita lihat secara kualitas dan kuantitas, pada tahun itu jumlah kaum muslimin menjadi jumlah yang mayoritas. Ini hasil penelitian mereka, dipublikasikan di media. Kalau Bapak sempat mengecek di medsos atau di internet, muncul data itu. Dan ternyata di antara negara yang mayoritas umat Islamnya berkembang, di antaranya adalah Indonesia dan India. Dari dua negara ini dan negara sekitarnya muncul pergolakan kemajuan Islam yang begitu dahsyat, jumlah kualitas dan kuantitasnya semakin hari semakin banyak. Subhanallah, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, hampir setiap hari kita mendengar di berbagai macam wilayah banyak muallafin, orang-orang yang masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitupun di negara-negara lain, termasuk di di India, Pakistan, Bangladesh, termasuk di Jerman dan di beberapa wilayah lainnya. Kalau dulu bapak-bapak dan ibu-ibu sedang melaksanakan ibadah umroh atau haji, yang dilihat orang kulitnya hampir sama dengan kita. Tapi hari ini bermunculan orang kulit putih mulai melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Bukti nyata perkembangan Islam semakin merebak di mana-mana. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, kembali ke pembahasan. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat besar, sangat banyak. Di dalam penjelasan ini bahwa Allah menceritakan kepada kita semua bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu tak terbatas kenikmatan. Kalau kita lihat nikmat yang diberikan kepada umat manusia tak terbatas. Ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah, maka akan semakin bertambah nikmat-nikmat itu. Maka ada ayat yang kemudian menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Jikalau engkau mensyukuri nikmat-nikmatku, maka niscaya akan aku tambahkan nikmat-nikmat tersebut.
jikalau engkau ingkar terhadap nikmatku, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan azab, dan azab Allah itu sangatlah pedih. Nauzubillahi min dzalik. Dan seandainya kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Subhanallah. Dalam Al-Quran surat Luqman dinyatakan, siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, pada hakikatnya dia adalah mensyukuri dirinya sendiri. Dalam surat Luqman, kita kenal Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau adalah orang yang soleh. Kalau kita lihat dari postur tubuhnya, diceritakan beliau orang yang berkulit hitam. Hampir sama dengan kisah sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Beliau sahabat yang berkulit hitam. Tapi kalau Bilal bin Rabah hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, kalau Sayyidina Luqman hidup sebelum zamannya Nabi Daud. Nah, sebelum zaman Nabi Daud, beliau hidup dan mempunyai keistimewaan dan kemuliaan itu. Dinyatakan beliau adalah min auliyaillah, dari wali-walinya Allah, atau bahasa lainnya minas sholihin, kelompok orang-orang yang soleh. Suatu hari Sayyidina Luqman ini pernah disuruh oleh majikannya, wahai Luqman, sembelihlah kambing untukku, dan kemudian aku minta 2 daging yang terbaik dari kambing itu. Maka kemudian Sayyidina Luqman menyembelih kambing. Setelah menyembelih kambing, beliau ngambil lidah dan hatinya kambing itu, diserahkan ke majikannya. Wahai bos, ini daging yang bos pesan, daging yang terbaik, yaitu lidah dan hati. Terima kasih Luqman. Pulanglah Luqman. Seminggu atau beberapa hari kemudian, Sayyidina Luqman disuruh lagi oleh bosnya, wahai Luqman, sembelihlah kambing untukku, dan aku minta daging yang paling buruk di dalam kambing itu. Kemudian Sayyidina Luqman nyembelih. Setelah nyembelih, diambillah lidah dan hati lagi, diserahkan ke bosnya. Bosnya kemudian sontak marah kepada Sayyidina Luqman. Ayo Luqman, saya minta kepadamu, saya minta dari kambing itu daging yang terbaik, kau berikan lidah dan hati. Kemudian saya minta daging yang terburuk aku kepadamu, tapi kamu berikan lidah dan hati. Apa maksudmu? Luqman kemudian berkata, semua makhluk Allah, binatang dan manusia, baik dan buruknya tergantung lidah dan hatinya. Ketika lidahnya dipakai berzikir kepada Allah dan hatinya dipakai bersyukur dan berzikir kepada Allah, itulah benda yang terbaik. Tapi ketika hati dan lidahnya tidak bersyukur dan tidak berzikir kepada Allah, itulah benda yang terburuk darinya. Sayyidina Luqman kemudian dikenal, bahkan namanya menjadi nama surat, dan di dalam surat Luqman menceritakan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak kepadamu. Nikmat apa yang paling besar itu? Nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat taufik dan hidayah. Apa bedanya taufik dan hidayah? Dalam kamus dinyatakan, kalau hidayah itu adalah petunjuk dari Allah, kemampuan untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana salah dan mana benar, itu namanya hidayah. Ya kan? Bahkan dalam tafsir Ahmad Al-Mustafa Al-Marawi dinyatakan yang disebut dengan hidayah itu dibagi 4. Yang pertama, hidayah insting. Insting itu kemudian Allah berikan kepada binatang dan kepada manusia. Yang kedua yang disebut dengan hidayah itu adalah panca indera. Itu diberikan oleh Allah kepada manusia dan ke binatang. Tapi ada hidayah yang khusus diberikan oleh Allah kepada manusia saja. Kalau tadi kan manusia dan binatang kebagian. Yang dua khusus kepada manusia. Apa itu? Hidayah itu din, hidayah agama Allah berikan kepada manusia, dan hidayatul akal Allah berikan kepada manusia. Maka banyak ayat Quran yang kemudian memerintahkan dan mempertanyakan kepada kita dengan bahasa afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak mentadabburi ayat-ayat Quran. Subhanallah, hidayah yang diberikan oleh Allah. Ada yang namanya taufik. Apa yang disebut dengan taufik itu?
kemampuan untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya hidayah dan taufik ini penting untuk digandengkan. Ada orang yang tahu, hayya 'alas shalah, apa itu? Adzan. Adzan apa? Oh, panggilan sholat, tanda waktu masuk waktu sholat. Tapi ada orang yang dengar kemudian sholat, ada yang dengar tetap nggak sholat. Nah, yang dengar kemudian sholat itu dia mendapatkan hidayah dan taufik. Ada yang dengar, tahu, tapi tidak sholat, dia hanya mendapatkan hidayah, tapi tidak mendapatkan taufik. Tidak ada kekuatan dan kemampuan baginya untuk hadir, untuk melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masuk Dzul Qa'dah. Kalau kata orang Madura, Dzul Qa'dah itu disebut bulan Apit, Pak. Saya nanya ke orang tua dulu, kok ada namanya bulan Apit? Bulan Apit itu artinya bulan kejepit. Kok dibilang bulan kejepit, Pak? Ya, kejepit 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri di bulan Syawal dan hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Makanya karena ini di tengah-tengah disebut dengan bulan Apit. Aslinya namanya bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah kita berada di bulan Zulqa'dah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah melihat beberapa saudara kita mulai satu persatu berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan sehat semuanya, rukun dan wajibnya bisa dilaksanakan. Dan kita yang belum melaksanakan ibadah haji atau yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mendapatkan spirit dari ibadah haji dan mendapatkan pahala dan kekuatan iman, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji di waktu-waktu yang akan datang. Insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Yang penting yakin dan kemudian ya nabung, yakin di dalam hati, ikhtiarnya nabung. Kenapa kok harus yakin? Karena yakin itu akan menang, tidak boleh dirusak oleh keraguan-raguan. Yakin aja dulu. Setelah yakin berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen berangkat haji, ya Allah. Terus ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Subhanallah. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Dalam doa yang sering kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa memberangkatkan kalau Allah tidak mengizinkan. Yakin saja. Doa. Ucapan kita rubah jadi doa. Jangan sampai kayak orang yang nggak pernah ngaji. Orang nggak pernah ngaji itu kan suka ngomong begini. Aduh Ustaz, jangankan berangkat haji dan umroh, buat kontrakan, bayar kontrakan aja susah. Kan ada orang yang sebagian ngomong begitu. Buat makan aja susah, buat bayar cicilan motor aja susah. Mana mungkin kepikiran untuk haji. Nauzubillah. Jadikan doa saja. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk berangkat haji. Sama dengan kurban. Saya kemarin ngasih himbauan kepada para jamaah, ibu-ibu, karena sebentar lagi kita mau merayakan hari raya Idul Adha. Nah, sampaikan ke para suami untuk bisa berkorban. Ada yang nyeletuk, mana mungkin Ustadz bisa korban, buat makan aja susah. Jangan begitu ngomongnya. Itu namanya menutup diri dari rahmat Allah. Yakinkan, Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah memberikan rezeki, tahun ini insya Allah bisa berkurban. Mudah-mudahan. Seandainya ternyata pas hari raya Idul Adha ternyata tidak ada uang untuk bisa beli hewan kurban, ya berdoa terus. Minimal sudah ada kemauan dan keinginan dalam hati. Syukur-syukur doa kita diijabah oleh Allah. Kan tidak ada yang mustahil kalau Allah mau menghendaki. Insyaallah. Makanya dibilang hidayah dan taufik. Hidayah itu petunjuk dari Allah. Taufik, kemauan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah. Kita lihat sungguh di luar nalar sehat. Ada orang naik sepeda motor nyampe ke Mekah hanya untuk melaksanakan umroh. Dan sekarang lebih hebat lagi, bukan naik motor, naik sepeda ontel. Yang menurut akal kita, wah mustahil. Masa orang dari Jakarta pergi ke Mekah naik sepeda ontel bisa nyampe. Ternyata faktanya ada.
Naik sepeda ontel, perjalanan katanya kurang lebih 6 bulan. Bisa nyampe ke Mekah, bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah-ibadah lainnya. Subhanallah. Makanya dibilang kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Ya kan? Insyaallah. Jadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu li rabbika karena Allah. Kalau tadi di dalam surat Al-Ma'un bercerita tentang karakteristik orang munafik, dia salatnya riya, maka Allah dalam surat Al-Kautsar menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah, ikhlas. Salat karena Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara kita di Indonesia untuk at-tahqiqun niat, mengokohkan niat itu, ada yang hanya mengucapkan lafaz niat di dalam hati, karena beliau menyatakan an-niyatu fil qalbi muqtadinan bi fi'li. Niat itu tempatnya di dalam hati bersamaan dengan perbuatan. Dia langsung nyampe masjid langsung Allahu Akbar, dia yakinkan di dalam hati. Ada yang dibantu dengan lafaz niat. Sholli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya. Ketika dia menyatakan ma'muman lillahi ta'ala, dia meyakinkan bahwa salat yang ia lakukan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Rabbul alamin. Hanya milik Allah. Apa yang kita lakukan ini hanya karena Allah. Makanya mohon maaf, kalau kita yakini ayat ini, karena ini bersumber dari ayat yang kemudian menjadi doa yang disebut dengan doa iftitah, membantah faham sekularisme agama. Apa yang disebut dengan sekularisme agama? Di Indonesia ini berkembang faham sekuler. Sekuler itu memisahkan antara ibadah dengan muamalah, ibadah dengan pendidikan, ibadah dengan sosial, ibadah dengan budaya, termasuk ibadah dengan politik, dipisahkan oleh masyarakat karena terkena faham sekuler ini. Padahal dalam Islam, sholat itu ibadah, sekolah itu ibadah, dagang juga ibadah, kemudian berpolitik juga ibadah, bisnis juga ibadah. Semua aktivitas kita yang diniatkan karena Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, semuanya bernilai ibadah. Makanya pesan Allah dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah, sembelihlah hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat kajian tentang kurban, subhanallah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiari. Makanya ada sebagian ulama menyatakan haji itu urusannya hablum minallah, salat itu hubungannya sablum minallah dan hablum minannas. Salah satu indikasinya ketika salat mengangkat tangan dengan lafaz Allahu Akbar. Ketika tahiyat akhir kita mendoakan orang lain, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, keselamatan bagi kami dan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Setelah itu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, noleh ke kanan, keselamatan bagimu dan rahmat Allah. Kita noleh ke kiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah, sebar keselamatan. Maknanya kaum muslimin jika sholatnya baik dan benar, dimanapun dia berada, dia menjadi maslahatul ummah, orang yang menyelamatkan umat di mana saja berada, karena dia menyelamatkan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah, keselamatan bagimu dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sebagai orang yang beriman dan Islam membawa risalah keselamatan itu. Makanya di wilayah manapun ketika umat Islamnya soleh dan soleh, insya Allah ketentraman, kedamaian, kesejahteraan akan kerasa.
wanhar, dan berkurban. Ketika berkurban itu antara hablum minallah dan hablum minannas akan terrealisasi. Kita lihat ketika kita menyembelih, niatnya apa? Udhiyah lillah, saya sembelih ini min fulan bin fulan lillah, karena Allah. Makanya dalam ayat yang lain Allah dalam surat Al-Hajj Allah menyatakan Allah tidak menerima dagingnya, bulunya, dan Allah menerima ketakwaannya. Maka nilai itu wanhar. Hadirin rahimakumullah. Kalau ayat ini kita tarik ke dalam ayat yang lain, Allah menyatakan fa idza farauta fansab, jikalau engkau selesai mengerjakan satu urusan, enggak usah diingat-ingat, fansab, kerjakan urusan yang lain. Kemarin kita Ramadan berpuasa, bayar infak, sedekah, zakat, bahkan zakat mal, zakat fitrah kita keluarkan. Hari ini insya Allah kita akan berkurban. Walaupun tahun kemarin sudah berkorban, gak usah diingat. Farauta fansab, tahun kemarin kita berkorban, hari ini punya rezeki, ya korban lagi. Tahun sebelumnya kita berkorban, tahun ini ya korban lagi. Saya sudah korban 5 kali, Ustaz. Ya nggak apa-apa, nggak usah dihitung-hitung. Allah ngasih rezeki kepada kita, nggak pernah dihitung-hitung. Karena kurban itu sebagai perwujudan syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Ya kan? Walaupun ada sebagian menyatakan wah korban itu sekali seumur hidup, ada. Tapi ulama yang lain menyatakan korban itu setiap waktu, setiap saat. Ada lagi pertanyaan klasik di masyarakat. Saya belum akikah Ustadz, terus korban boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena akikah itu hubungannya dengan rasa syukur atas kelahiran seseorang. Berkurban itu sebagai rasa syukur karena kita diberikan umur panjang, rizki yang banyak, keluarga yang soleh dan soleh, dan keimanan serta ketaatan kepada Allah. Berkorban saja. Fasholli lirabbika wanhar. Ya, perkara urusan lebih bagus mana antara kambing dan sapi, itu kajian limaslahati ummah. Kita sesuaikan kondisi dengan kondisi umat. Masyarakat kita sekitar nggak ada yang doyan kambing, maksain diri makan nyembelih kambing, jadi bingung mau dibagiin kemana, masyarakatnya nggak ada yang mau. Atau sebaliknya, masyarakat kita senengnya kambing, nggak doyan sapi. Ya, maslahatul ummah. Kalau dulu ada seorang sunan di Jawa Tengah karena menghargai agama lain, ya kan? Menghargai agama lain karena dia menyembah sapi, kemudian beliau menyatakan kurban itu afdolnya pakai kerbau. Oh, kemaslahatan umat biar terbangun di sekitarnya. Subhanallah, ijtihadi saja. Mau kambing kek, mau domba kek, mau sapi, mau kerbau, yang antum a'lamu bi umuri duriyakum, tentang kondisi sosial fikihnya bisa fleksibilitas. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Allah. Fasholli as-salatu khalisan liwajhi rabbik, salatnya ikhlas karena Allah. Para ulama menyatakan apa yang disebut dengan salat itu? As-salatul maktubah. Ada yang menyatakan salat 5 waktu. Ada yang menyatakan as-salatu idul adha, salat idul adha, wanhar, dan berkorban, penyembelihan hewan korban. Maka dalam kajian fikih, karena korban itu bersifat sosial, para ulama kemudian menyatakan daging korban itu boleh dibagi 3. 1/3 untuk yang korban, 1/3 untuk disedekahkan dan diinfakkan kepada fakir dan miskin, dan 1/3 lagi untuk dihadiahkan. Yang namanya hadiah ini, boleh nggak orang kaya yang diberikan hadiah? Boleh, dengan harapan dakwah. Mudah-mudahan hari ini beliau dapat hadiah korban, di tahun berikutnya dia mendapatkan hidayah dari Allah, bisa berkorban. Ada orang di luar Islam, Ustaz, boleh nggak dia kita kasih dari daging kurban? Kata panitia, boleh, dengan niatan dakwah, hadiah dengan niatan dakwah. Konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, tahadu tahabu, saling memberi hadiah di antara kalian semua dan akan memberikan rasa cinta. Dia bukan muslim kok, masa kita kasih hadiah? Ingat, Rasulullah dalam sebuah kisahnya diceritakan setiap hari beliau diludahi oleh orang Yahudi pada waktu itu.
Setiap Rasulullah diludahi. Setiap Rasulullah lewat diludahi. Suatu saat nggak ada yang ngeludah. Nunggu Rasulullah mana yang suka ngeludah. Ini bedanya kita dengan Rasul, Pak. Kalau Rasul diludahi, beliau diam. Ketika nggak diludahin, ditanya mana yang suka ngeludahin saya. Loh, kalau kita diludahin oleh orang, kita samperin, songong kamu. Masa saya lewat diludahin? Ditanya oleh Rasulullah, mana yang suka ngeludahin saya? Ada orang yang jawab, sakit ya Rasul. Pulang Rasulullah. Bilang ke istrinya, istriku ada makanan yang bisa dijadikan oleh-oleh. Saya mau ngejenguk orang sakit. Siapa yang sakit ya Rasul? Nggak tahu saya. Orang Yahudi suka ngeludahin saya sakit. Rasulullah bawa pulang, ngambil oleh-oleh, datang untuk menjenguk orang yang suka ngeludahin Rasul. Biidznillah, dengan izin Allah, orang yang suka ngeludahin itu kaget ketika melihat Rasulullah datang dan bawa oleh-oleh. Sehingga beliau melihat kemuliaan akhlak Rasulullah sampai kemudian beliau mendapatkan hidayah masuk Islam. Subhanallah. Nah, seandainya dengan korban ini, berapa banyak kemuliaan akhlak kita dalam ajaran Islam kita tampilkan di hadapan kaum muslimin dan di hadapan kaum yang lain, sehingga orang kemudian mengatakan, subhanallah, betapa mulia akhlaknya orang Islam, dan kemudian dia mendapatkan hidayatul iman atau hidayatul din. Subhanallah. Nih, fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang terputus. Siapa yang disebut dengan terputus? Orang yang tidak mendapatkan hidayatul din, hidayatul iman dan hidayatul Islam. Dia terputus harapannya karena tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak mendapatkan hidayatul iman, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang terakhir menjadi jawaban bagi Rasulullah, karena di Rasulullah dituduh sudah terputus oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah mempunyai semangat yang tinggi bahwa Islam tidak akan pernah terputus sampai datangnya hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, inilah sedikit tausiah singkat kajian surat Al-Kautsar. Saya mohon